Oke, selamat malam semua. Perkenalkan, di sini kami akan melakukan presentasi pada tugas manajemen teknik, yaitu tentang staffing dan kaitannya dengan manajemen teknik plus kasusnya dalam perusahaan, yayasan, dan negara. Baik, di sini kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Dosam Segala dan ada teman yang bernama Angga, kemudian ada Fidelis. Baik, pada penjelasan pertama ini saya akan menjelaskan apa itu staffing. Staffing dalam manajemen teknik yaitu mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa suatu perusahaan mempunyai yayasan atau negara memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan teknis dan operasional mereka. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh dalam perusahaan yang bergerak di bidang teknik, staffing sangat penting untuk memastikan tim memiliki keterampilan teknis yang relevan. Berikut adalah poin-poin penting terkait staffing dalam perusahaan teknik. Perekrutan dan seleksi, pemilihan insinyur, teknisi, dan manajer proyek yang memiliki kompetisi di bidangnya, seperti teknik mesin, teknik elektro, atau teknologi informasi. Kemudian ada menempatkan karyawan sesuai dengan proyek atau tugas yang membutuhkan spesialisasi tertentu. Misalnya seorang ahli teknik kontrol dapat dipekerjakan untuk mengelola sistem otomasi industri. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan, program pelatihan dan peningkatan kemampuan untuk memastikan bahwa karyawan tetap melakukan perkembangan teknologi terbaru. Dan terakhir ada manajemen kinerja, menetapkan standar kinerja yang siap setiap posisi dan mengukur produktivitas serta perencanaan. Yayasan, dalam konteks yayasan memiliki program-program teknis atau teknologi. Staffing juga berperan dalam hal-hal berikut: perekrutan spesialis teknis. Yayasan yang bekerja di bidang penelitian dan pengembangan teknologi mungkin membutuhkan para peneliti dan insinyur yang memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu seperti energi terbarukan, kesehatan, atau pendidikan digital. Kalau ada kolaborasi dengan lembaga penelitian, staffing yayasan seringkali melibatkan kolaborasi dengan universitas atau lembaga penelitian untuk mendapatkan staf atau mitra yang dapat menjalankan proyek teknis. Terakhir ada sumber daya. Untuk program sosial teknologi menyediakan tenaga ahli yang dapat membantu pengembangan teknologi. Program-program sosial seperti penyedia energi listrik daerah terpencil. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk Bapak Fidelis, di mana saya akan membahas tentang contoh di negara. Dalam skala nasional, staffing terkait manajemen teknik melibatkan yang pertama ada pengembangan infrastruktur nasional. Negara perlu memperkerjakan staf yang kompeten dalam proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, pembangkit listrik, dan telekomunikasi. Hal ini memerlukan perencanaan staf yang tepat mulai dari insinyur, arsitek, hingga manajer proyek. Lalu ada pengembangan kebijakan teknologi, di mana staffing juga berperan dalam penempatan para ahli teknis di lembaga pemerintahan yang bertugas merancang kebijakan teknologi dan inovasi. Mereka bertanggung jawab mengarahkan strategi dalam pengembangan industri 4.0, energi hijau hingga keamanan. Di mana yang terakhir ada penelitian dan pengembangan. Negara juga perlu memiliki staf yang mengembangkan pengembangan dan penerapan teknologi di sektor-sektor kunci untuk pertahanan, kesehatan, pendidikan, dan energi. Jadi berikutnya ada kesimpulan. Dengan demikian, staffing dalam manajemen teknik di perusahaan, yayasan, dan negara memiliki fungsi penting dalam memastikan tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknis dan operasional yang dihadapi masing-masing entitas. Sekian, terima kasih atas presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi semua mahasiswa di Institut Teknologi PLN. Terima kasih. Wassalamualaikum.